di ujung sana, burung-burung pun telah bernyanyi menyambut datangnya hari bahagia. Oh, nyanyikan nada-nada cinta di hatimu dan peluk diriku. Semoga kita tak terpisah lagi walau apa yang terjadi di dunia ini. Oh, nyanyikan nada-nada cinta di hatimu dan peluk diriku. Semoga kita tak terpisah lagi walau apa yang terjadi di dunia ini. Karena kita oh, la 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 menerawang jauh, menembus ke dalam. Oh, oh, kau bangkitkan gairahku, hasratku menggapai harapan bersama. Oh, mengapa terjadi pertemuan dengan seorang yang mempesonaku di kala diri ini tak terpadu janji. Tak mungkin kan ku hindari, apa dayaku, ku harus menghadapimu. Tetapkan impianku bersama kasihmu, setuju bersatu. Oh, oh, derat langkah bersama, alunan irama seia sekata. Oh, mengapa terjadi pertemuan dengan seorang yang mempesonaku di kala diri ini tak berpadu janji. Tak mungkin kan ku hindari, apa dayaku, ku harus menghadapimu. 94,4 FM Kanal Inspirasi Pro 1 RRI Makassar. Selamat pagi pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Kita bersama dalam Dialog Lintas Makassar pagi. Hari ini Sabtu 4 Juni 2022. Kita bahas pada pagi hari ini kesiapan PSM menghadapi Piala AFC. PSM Makassar satu dari dua wakil Indonesia di Piala AFC. Selain itu ada Bali United. Nah, ini merupakan turnamen internasional yang akan dilakoni oleh PSM Makassar sebelum menghadapi putaran Liga 1 Indonesia. Ya, perlu kesiapan yang matang karena yang akan dihadapi ini tentunya bukan merupakan tim dalam negeri, tapi akan menghadapi tim-tim dari negara Asia Tenggara seperti dari Vietnam, Thailand, Malaysia, ya, kemudian beberapa Myanmar juga dan beberapa negara-negara lainnya, klub-klub lainnya yang ada di kawasan Asia Tenggara. Nah, PSM Makassar punya catatan baik, pendengar,
pernah hampir melaju sampai ke babak final, ya. Hanya kalah head to head pada saat itu di babak semifinal. Mudah-mudahan saja di turnamen kali ini PSM bisa berbicara lebih banyak, ya. Bernardo Tavares, pelatih PSM, bisa membawa PSM ke sesi berikutnya untuk Piala AFC ini. Baik, saya sudah bersama dengan asisten manajer PSM Makassar, Sahwir Nawirnur, Riri, lewat sambungan telepon pada pagi ini. Halo, assalamualaikum, selamat pagi Riri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Salam olahraga Jaya. Sehat-sehat Riri? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Baik. Iya Riri, para supporter mungkin sudah harap-harap cemas ini melihat bagaimana racikan dari Bernardo Tavares, ya. Setidaknya ada beberapa pertandingan yang akan dilakoni. Mungkin pertama-tama nanti akan dilihat di Parepare ini. Ini gaungnya sudah sangat boleh dikatakan ini gaungnya sudah sangat meluas sekali, ya. Antusias sudah sangat besar. Masyarakat sudah tidak sabar ingin menyaksikan langsung PSM Makassar. 2 tahun mereka tidak melihat, kayaknya sudah sangat haus sekali. Ini tidak peduli lagi yang ada di Makassar, sudah mungkin berbondong-bondong akan ke Parepare, meskipun itu laga uji coba sebetulnya. Nah, sebelum saya masuk ke kesiapan melalui Piala AFC ini, bagaimana kemudian untuk kesiapan menghadapi uji coba ini, menghadapi Sulut United, Bung Riri? Oke, terima kasih. Jadi pertandingan uji coba atau preliminary melawan Sulut United ini adalah pertandingan pertama akan kami gelar di Stadion Gelora B.J. Habibie, dan alhamdulillah sejauh ini progres berjalan sangat baik, kerjasama kita dan juga kerja keras dari teman-teman dan Parepare juga tidak lepas dari hasil yang kita dapatkan sekarang. Sekarang prosesnya sudah stadion sementara dalam pengerjaan perapihan, semakin dipercantik agar supaya penonton dapat nyaman menyaksikan pertandingan. Tiket juga sudah mulai kita jual dengan beberapa kategori, dan juga insya Allah tim siap memberikan permainan terbaiknya nanti, sekaligus untuk terus meramu tim yang ada sebagai persiapan di AFC Cup. Ya, ini jadi pertanyaan juga, daya tampungnya kan 20.000 nih Riri. Antusias masyarakat yang ingin nonton besar sekali. Manajemen hanya jual sampai 10.000. Ini ada penjelasan? Betul. Jadi sebenarnya ini juga perlu kita klarifikasi bahwa karena stadion ini ceritanya kita masih tes dulu, kita masih mau lihat ini, karena jadi selain uji coba di lapangan, ini menjadi uji coba teman-teman LOC atau teman-teman panpel untuk melihat bagaimana flow penonton, dan nanti sistem keamanannya, bagaimana pengaturan kapasitasnya, semua ini masih harus diatur dulu, harus dilihat dulu. Makanya lakukan kuota yang terbatas, melihat dulu nih bagaimana pergerakannya, bagaimana gerakan segala macamnya, supaya ada evaluasi nanti. Jadi ketika nanti teman-teman dari datang untuk verifikasi, kita sudah punya basicnya. Kita sudah tahu nih bahwa dulu waktu kita uji coba ini di sini nggak bisa lebih dari ini, nanti masuknya lewat ini, nanti nontonnya lewat ini, segala macam. Jadi sebelumnya mohon pengertiannya dulu kepada para pecinta Makassar bahwa ini tidak lepas dari bagaimana kita mensimulasikan pertandingan yang ada di Liga 1 nantinya, jikalau insya Allah PSM main di Parepare. Oke, jadi ini sebagai rangkaian simulasi juga begitu ya, apabila nanti PSM kemudian stadion ini lolos verifikasi begitu. Oke. Nah, apakah pertanyaan saya kemudian ini Riri, apakah nanti ini di stadion juga PSM kemungkinan akan menggunakan konsultan begitu, melihat ya bagaimana kualitas lapangan, bagaimana lampunya, bagaimana ruang gantinya dan lain-lain sebagainya untuk menjadi bahan evaluasi begitu setelah laga ini, apakah mungkin nanti akan ada perbaikan nantinya? Ya, jadi komunikasi kita dengan pihak Pemkot, khususnya dengan yang terkait ya di Kepora, sangat-sangat intens. PM Makassar juga PIC infrastruktur, tentu saja semua yang kita ajukan, semua yang kita bangun, semua yang kita pergi itu memang didasari dengan regulasi atau peraturan yang sudah dibikin sama PSM. Jadi
PSSI sebenarnya sudah punya acuan, Yeah. sudah punya standarisasi regulasi khusus untuk infrastruktur dan juga stadion. Nah, inilah yang menjadi kitabnya kita untuk membangun nanti stadion Parepare sesuai dengan regulasi. Jauh ini itu menjadi acuan utama. Kami diskusikan juga dengan pihak terkait dengan Menpora, dan pengerjaannya itu betul-betul berdasarkan dengan apa yang di manual dan regulasi. Iya, ini saya menarik sekali. Ini Pemkot Parepare katanya juga sudah siap begitu apapun nanti setelah hasil pertandingan uji coba ini. Kalaupun yang ada yang akan diganti, bahkan pemerintah Kota Parepare siap untuk mengganti. Misalnya rumput misalnya. Kalau mungkin rumput dinilai tidak standar, Pemkot Parepare ini akan segera mengganti rumput tersebut. Gimana sejauh ini? Jadi memang yang saya tangkap adalah soal dari teman-teman Pemkot Parepare ya, baik Bapak Wali Kota sendiri dan juga dinas yang terkait. Mereka memang benar-benar berharap supaya niatan kita supaya PSM tidak main di luar Pulau Sulawesi besar. Jadi mereka sangat-sangat berharap agar supaya PSM ini bisa main di Parepare bagaimanapun bentuknya. Nah, sejauh ini kan memang walaupun jadwalnya memang belum muncul, tapi kita masih terus berkoordinasi juga dan kita coba tanyakan kira-kira main sektor yang atau faktor-faktor utama apa saja yang harus kita benahi sebelum masuk ke faktor-faktor yang lain. Misalnya dari batas rumput, kualitas lampu, jalur-jalur evakuasi, bagaimana dari keamanan dan seterusnya hal-hal besarnya dulu yang kita coba antisipasi. Nanti setelah itu kalau semua sudah terpenuhi standar-standar besarnya, kemudian yang perintilannya nih yang kita coba benahi juga. Oke, jadi intinya semuanya didukung penuh begitu oleh pemerintah Kota Parepare dalam hal ini. Betul. Semua unsur yang ada di sana. Parepare sangat kita. Maaf, siapa? Iya, sangat-sangat mendukung begitu ya dari pemerintah Kota Parepare. Baik, oke, kita masuk ini terkait dengan kesiapan. Ini PSM sudah menjalani beberapa kali uji coba begitu ya. Kalah, kemudian ini pertama kali lawan PSIS, imbang lawan Persita Tangerang begitu, dan hasil-hasil lainnya. Sejauh ini dengan hasil-hasil tersebut, hasil laga uji coba, bagaimana kemudian manajemen melihat tim yang sudah disiapkan sejauh ini? Sudah siap nggak kemudian untuk turnamen AFC nanti? Oke, kita soal kesiapan tim sebenarnya kita lihat juga dari dua sisi. Yang pertama dari sisi tim teknis, dan yang kedua dari sisi manajemen. Nah, kalau teknis sendiri yang berlaku di lapangan, seperti yang Coach Ferry sampaikan bahwa pertandingan ini, dua pertandingan terakhir, sebenarnya ya walaupun memang kita juga berharap hasil yang positif, tapi target utama kita adalah untuk melihat nih sejauh mana misalnya komposisi tim yang baik, pemain-pemain yang baik seperti apa, dan tidak untuk kemudian coach juga ingin melihat posisi-posisi mana nih yang menurutnya masih kurang dan perlu diperbaiki. Nah, itu yang pertama. Yang kedua adalah ini juga menjadi ajang yang baik, menjadi sarana yang baik untuk meningkatkan kembali jam terbang bermain pemain. Karena kita tahu posisi terakhir kan kemarin di bulan Maret sudah sangat lama, sudah 2 bulan lalu, pemain butuh laga-laga kompetitif, makanya laga-laga kemarin ini dijadikan laga sebagai untuk menyegarkan dalam tanda kutip pemain, dan juga sebagai ajang evaluasi pelatih untuk pemain-pemain yang ada. Karena kan kita juga bisa bilang bahwa dari tim yang kita bawa belum semuanya dikontrak. Beberapa yang masih menjalani proses-proses trial, dan ini menjadi ajang mereka untuk apakah layak gabung di PSM atau tidak. Oke, masih ada yang proses trial juga begitu? Betul, masih ada yang proses trial. Bahkan kemungkinan Parepare nanti akan ada beberapa pemain yang masuk masih dalam proses trial. Saya belum tahu pastinya. Oke, ini kan masih ada pemain asing yang ditunggu begitu ya? Kalau nggak salah ada 2 yang masih ditunggu datang. Nah, ada apakah 2. Kemudian nanti pada laga uji coba ini mereka siap tampil, sudah siap diturunkan begitu pada laga uji coba di Parepare? Jadi salah satu pemain kemungkinan akan hadir, akan datang. Belum tahu apakah dia langsung bergabung Parepare atau tinggal dulu Makassar, karena masih ada dokumen-dokumen kewarganegaraan yang dan juga di imigrasi yang kita selesaikan dulu. Jadi kita pastikan dulu semua dokumen-dokumennya selesai, baru kita dapat dokumennya selesai, dokumen-dokumen yang dibutuhkan kita
selesai. Setelah itu disahkan, habis disahkan baru kita coba mainkan. Jadi kita tidak mau pemain terlalu banyak fokusnya terbagi-bagi. Jadi kita memang sudah sampaikan bahwa kita udah agenda administrasi dulu diselesaikan. Yeah. Setelah itu mungkin perusahaan migrasi dengan visa dan segala macamnya, dengan visanya dan segala macam. Habis itu kalau sudah selesai, baru mungkin ada gabung nanti. Oke, jadi tidak dipaksakan begitu untuk main nanti ya di Parepare. Karena saya bilang tadi seperti awal bahwa tujuan kita sebenarnya di friendly match ini sebenarnya adalah untuk mengukur kemampuan pemain dan juga melihat berapa jauh coach untuk mengevaluasi tim ada menyesuaikan dengan kebutuhan ke depannya. Kurang lebih seperti itu sebenarnya. Oke. Tujuan dari friendly match. Untuk tim definitif ini berapa lama sebenarnya waktu yang manajemen PSM berikan kepada coach begitu nanti untuk bisa menentukan bahwa inilah nanti tim definitif yang akan didaftarkan ke liga ataupun juga nanti yang akan didaftarkan untuk mengikuti kompetisi AFC, Bung Riri? Oke, jadi sebenarnya kita kan dalam waktu dekat ini kita dihadapkan dengan 2 kompetisi yang mepet. Yang pertama kompetisi Piala Pramusim, itu akan dimulai tanggal 11 katanya. Dan sementara itu tim sudah harus berangkat sesuai regulasi tanggal 20 Juni ke Kuala Lumpur. Nah, dari kedua ini komunikasi kami dengan head coach menyatakan bahwa kita butuh nama-nama yang sifatnya definitif untuk kemudian kita daftarkan. 80 sampai 90% nama-nama pemain yang kita daftarkan di AFC Cup, pihak AFC sendiri memberikan sedikit kelonggaran agar pertandingan terakhir itu bisa dilakukan sampai H-7 pertama. Jadi kalau kita main tanggal 24 Juni, berarti mungkin tanggal 16 atau tanggal 17 sampai tanggal itu kita masih bisa mendaftarkan. Nah, itu di AFC Cup. Kalau di Piala Pramusim, kita sudah mendaftarkan pemain per hari kemarin untuk kemudian nanti dimainkan atau didaftarkan paling lambat di H-1 sebelum hari pertandingan. Prosesnya memang terus berjalan berangkaian. Berarti mungkin akan komunikasi dengan teman-teman manajemen, dengan teman-teman yang mendaftarkan. Setelah itu kita coba aturkan pendaftaran dan Oke. Untuk turnamen pramusim ini apakah masih bisa kemudian ada pemain-pemain yang berstatus sebagai trial begitu untuk mengikuti turnamen pramusim ini? Ya, jadi kalau yang saya lihat, tapi saya belum sampai detik ini kita belum dapat regulasinya seperti apa. Kalau yang saya lihat dasar kontrak memang harus ada, tapi dasar kontrak kan tidak berarti harus semusim. Jadi kita bahasakan bahwa pemain ini misalnya untuk pramusim saja sampai selesai pramusim. Jadi itu ada harus tetap dasar kontrak. Cuman yang memang dikasih kelonggaran sama pihak panitia pelaksana Piala Presiden terkait pemain ini. Jadi mungkin kayak ada klub-klub lain yang belum menentukan asingnya, mereka masih mau trial pemain asingnya, jadi belum diwajibkan punya ITC, jadi belum harus punya sertifikat internasional untuk main yang sudah disahkan sama FIFA, belum harus. Mereka masih bisa pakai pemain trial di Piala Presiden untuk asing. Oke, jadi misalnya nanti kalau di turnamen pramusim ini memang harus ada dasar kontrak begitu, tetapi kemudian bisa saja kemudian pada saat itu dasar kontrak tersebut hanya untuk turnamen tersebut saja. Ini dimungkinkan begitu, Bung Riri? Betul. Ya, yang penting ada dasar kontrak yang mengikat. Oke, ada dasar kontrak yang mengikat. Nah, sejauh ini bagaimana dengan pemain-pemain trial yang ini? Apakah kemudian ini sudah memang rekomendasi dari yang dibutuhkan pelatih, ataukah kemudian PSM mengajukan untuk dites, untuk dicoba, dan kemudian nanti pelatih akan menentukan begitu, Bung Riri? Ya, jadi sejauh ini memang ada beberapa nama yang masih masuk dalam tahap proses trial, termasuk setelah evaluasi kami kemarin di 2 pertandingan sebelumnya melawan Semarang dan juga Tangerang, sudah ada beberapa pemain yang insya Allah akan ikut bergabung dengan tim di trial, supaya kita bisa melihat potensinya seperti apa. Insya Allah pemain-pemain ini juga akan ikut bergabung, akan ikut main dan menunjukkan kemampuannya di laga melawan klub tadi. Kita lihat saja perkembangannya seperti apa. Yang penting kerja-kerasnya teman-teman manajemen dari administrasi sejak selalu siap baik untuk
Mhm. Ya, kemarin kan di media juga ada ya striker posisi yang berposisi sebagai penyerang begitu. Ini yang kehabis kontraknya, namun kemudian disuruh ikut trial lagi begitu. Ya, saya lupa namanya. Eh, ini bagaimana Ya, sebenarnya kasusnya? Apakah kemudian ini, kalaupun dia tidak ingin ikut trial, bisa mungkin diperkenankan untuk mencari klub lain? Oke. ya jadi sebenarnya begini, pembukaan trial sebenarnya ini lebih spesifik sebenarnya, lebih lebih cocok menjelaskan sama head coach. Cuman apa yang kami tangkap bahwa trial ini sebenarnya adalah tempat untuk memperlihatkan kepada head coach, karena sebelumnya kan kita ini sama sekali belum tahu permainan, belum tahu misalnya background, belum tahu juga visi misi pemain dari pemain yang ada di Liga 1 atau di Indonesia. Makanya beliau mau melihat kemampuan pemain-pemain yang ada sesuai dengan apa yang dilihat sebelumnya. Ya. Waktu pertama kali datang memang Coach Bernardo memang meminta database atau foto video-video pertandingan dari para pemain yang bermain di PSM sebelumnya. Beliau sudah mengevaluasi hal itu, mendengarkan saran-saran dari tim pelatihan, mendengarkan saran-saran juga dari teman-teman. Lalu kemudian beliau memutuskan bahwa ini kita perpanjang, ini kita tunda dulu dan seterusnya. Jadi semua teknis itu memang keputusannya ada di kepala, entah diperpanjang, entah tidak diperpanjang, entah diberikan trial dulu, itu semua hak prerogatifnya head coach. Jadi semuanya ditentukan sama pelatih Bernardo Tavares begitu ya. Manajemen tidak ada urusan sama sekali untuk pemain, karena semua itu murni pilihan dari pelatih kepala. Betul. Jadi yang saya bilang tadi bahwa berdasarkan dengan rekomendasi, berdasarkan juga dengan referensi yang beliau punya, beliau melakukan pemain-pemain. Ya, Riri, ini kan ada juga beberapa pemain muda PSM saat ini masuk di tim nasional U19 yang saat ini ada di Perancis untuk mengikuti taulan. Kalau nggak salah ada 3, betul. Ada Edgar Amping, ada Rafli Asrul, satunya lagi saya lupa ini. Nah ini kan bagaimana kemudian dengan 3 anak-anak muda PSM ini yang saat ini memperkuat dan menjadi bagian tim utama dari timnas U19? Satu hal yang perlu saya sampaikan bahwa Coach Bernardo Tavares pelatih yang sangat-sangat mendukung potensi untuk pemain muda. Yeah. Jadi beliau sangat-sangat senang, sangat bahagia dan juga merasa bangga karena ada pemain-pemain yang terpilih menjadi penggawa di timnas. Nah, terkait kontribusinya di tim senior, saya rasa itu kembali lagi ke tim kepelatihan. Yeah. Sejauh mana mampu berkembang, sejauh mana mereka mampu menerapkan skenario dan juga dari pelatih serta instruksi dari pelatih, dan sejauh mana mereka bisa blend dengan pemain yang ada. Karena kita tahu bagaimanapun semua level kompetisi ini berbeda-beda. Yeah. Kalau misalnya pun kita lihat pemain mungkin hebat di timnas yang under 19, belum tentu MC dan juga level serta tingkat pressure-nya dengan yang ada di Liga 1. Nah, ini proses yang perlu saya rasa disamakan, proses yang saya rasa perlu dalam tanda kutip diantar oleh tim pelatih, bahwa bagaimana agar pemain-pemain muda tetap terjaga semangat, tetap terjaga atmosfer bertanding, terjaga juga mentalnya sebelum masuk ke kompetisi Liga 1. Karena saya rasa Liga 2 tidak sama, bukan beda, bukan ada yang lebih bagus, ada yang lebih bagus, tapi levelnya dan juga tensinya pasti beda. Oke, Bung Riri, bukankah kemudian di regulasi dari PT Liga Indonesia ini kan juga mensyaratkan begitu bahwa klub wajib memberikan jam bermain begitu kepada pemain-pemain yang masuk kategori mungkin under 19 ya, under 19 untuk ikut di kompetisi kasta tertinggi ya di Liga 1 misalnya begitu nanti. Nah, lalu bagaimana kemudian ini bisa disinergikan ya dengan kemauan dan program ya dengan rencana dari pelatih kepala? Sejauh ini melihat beberapa tahun terakhir PSM berkompetisi Liga 1, PSM termasuk tim sangat-sangat mendukung dan juga memfasilitasi para
pemain muda kita untuk unjuk gigi. Dan dari tahun 2017 ada Asnawi dan Arfa, tahun 2019 ada Rizky Eka, tahun kemarin lagi ada Patrick Alon dan Edgar, sehingga ini akan terus berjalan. Komunikasi ini juga tidak terputus dengan bagaimana kita dengan teman-teman di Akademi PSM Makassar. Jadi teman-teman dari PSM Makassar juga tidak berhenti memberikan rekomendasi pemain, juga scouting dan juga berkomunikasi dengan pihak head coach. Pada dasarnya memang PSM sangat-sangat mendukung program dalam rangka masukan para pemain-pemain muda ke tim senior, karena kita tahu mereka ini nanti akan menjadi akar pemain-pemain senior ini, dan memang kalau dari sekarang saja kita tidak manfaatkan dengan baik, takut potensi itu akan hilang. Makanya berarti sangat-sangat mengapresiasi, sangat mendukung dan juga selalu memberikan jam-jam terbang kepada para pemain-pemain muda. Oke, baik. Terkait untuk Piala AFC nanti ini ketentuannya berapa nanti pemain yang akan dibawa ke turnamen tersebut, Piala AFC tersebut, Bung Riri? Sejauh ini kita sudah mendaftarkan beberapa pemain ya, dan juga ofisial. Hanya saja memang seperti yang saya bilang tadi, bahwa ada dokumen-dokumen yang memang masih harus kami penuhi, masih harus kami selesaikan. Ada pemain-pemain yang mungkin paspornya expired, misalnya ada pemain keterangan izin tinggal sementaranya belum kelar. Ada beberapa pemain juga yang mengurus dokumen-dokumen yang lain, misalnya karetnya bermasalah atau apa segala macam. Tapi dari data ini semua sudah kita urus, semua sudah kita jalan. Kita juga terus berkoordinasi dengan federasi, dengan PSSI, supaya bisa membantu kami, mengasistensi kami dalam pendaftaran ini. Pada dasar pemain-pemain yang dibawa Coach Bernardo ini, saya belum bisa sebutkan jumlah sedikitnya, yang penting kita boleh membawa maksimal sampai 35 pemain. Dan sejauh ini Coach masih melihat kemungkinan yang ada, apakah membawa pemain dengan jumlah yang maksimal ataukah pemain yang jumlah yang cukup menurut saya. Oke, tapi yang prioritas ini, untuk pemain-pemain yang boleh dikatakan yang vital, yang menurut coach ini perlu mendapatkan skala prioritas, mungkin persoalan administrasinya belum selesai, mungkin pemain-pemain asing sejauh ini bagaimana, Bung Riri? Alhamdulillah ya, untuk pemain asing kita sebenarnya sudah hampir semua administrasinya kelar, termasuk pemain asing ini kita masih menunggu kedatangannya dan juga beberapa urusan-urusannya di Makassar nanti sebelum akhir berangkat ke Piala Pramusim ataupun langsung ke AFC. Jadi semua masih on track, semua masih sesuai dengan koordinasi, semua masih sesuai dengan time schedule yang ada, dan insya Allah saya rasa mohon juga dukungan agar supaya semua urusan-urusan pemain cepat disahkan dan tim jauh lebih siap di AFC nanti. Oke, saya kemudian target ini masalah target ya, yang lalu kan kita sempat sampai semifinal begitu. Lalu bagaimana untuk AFC kali ini, Bung Riri? Saya rasa AFC Cup ini karena menjadi satu representasi kita sebagai wakil Indonesia, saya rasa PSM Makassar ingin mendapatkan hasil. Kalau misalnya kita sudah pernah sampai di semifinal zona ASEAN, kenapa tidak sampai di final zona ASEAN? Kalau kita lolos di final, kenapa tidak masuk ke zona Asia? Jadi saya rasa apapun itu akan kita usahakan. Apalagi ini yang selalu di-highlight sama coach, bahwa we are the representative of Asia. Kita ini mewakili nama Indonesia. Indonesia ini ceritanya mendukung PSS, mendukung Bali United, dan kita tidak boleh mengecewakan mereka. Oleh karena itu, kami dari pihak PSM Makassar menjamin bahwa nanti PSM insya Allah akan turun dengan timnya untuk mendapatkan hasil yang paling maksimal. Oke, intinya pemain berjanji akan tampil fight begitu ya, akan bertarung begitu. Ini kan bukan hanya membawa nama klub Makassar saja, tetapi membawa nama negara juga ini di Piala AFC. Tentunya ini harapannya, ekspektasinya masyarakat Indonesia, PSM itu bisa berbicara banyak lah
begitu. Ya melebihi dari penyisihan grup. Nah itu dia. Betul. Baik. Ya, Bung Riri, sayang sekali waktu kita habis. Mudah-mudahan PSM bisa sukses begitu di turnamen Piala AFC. Amin. Ya, dan terima kasih banyak. kita tunggu nanti untuk mudah-mudahan juga ini untuk uji cobanya nanti dengan Sulut United. Saya yakin ini ya masyarakat sudah tunggu-tunggu ini. Ya, yang belum dapat tiket ini jangan kecewa begitu, Bung Riri ya. Karena memang sangat terbatas. Karena animonya luar biasa. Iya, supporter aja Tapareng saja ini mungkin nggak cukup begitu, apalagi kalau datang dari Makassar. Iya, satu pertanyaan lagi nih, untuk tiket ini ada skala prioritas nggak yang mana ditujukan untuk supporter dari sini? Ini pembagiannya nanti gimana nih, Bung Riri? Ini kalau skala prioritas sebenarnya kita akan ya, karena kita tahu bahwa supporter PS bahkan ada di pelosok Sulawesi Selatan, entah ada di Parepare, dari Pindrang, dari Baru, seperti ini semua akan datang. Jadi kita coba ratakan, tapi kita tetap komunikasi dengan kelompok-kelompok supporter yang baik di Makassar sebagai base-nya maupun yang ada di wilayah lain. Kota Parepare sendiri. Iya, tapi ini ada sesi tersendiri. Mereka juga sudah berkoordinasi seperti apa, entah kuotanya sudah ada atau bagaimana. Nanti teman-teman panitia pelaksana yang mengorganisasi itu. Pada dasarnya kita di PSM Makassar berusaha sebisa mungkin untuk mengakomodir semua teman-teman supporter yang ingin datang ke stadion. Jadi insya Allah semoga tiketnya cukup. Pun nanti yang tidak dapat jangan bersedih hati, sama-sama kita agar supaya PSM bisa main nanti di Parepare dan juga kuotanya tetap tertah sehingga bisa menampung seluruh pecinta PSM Makassar untuk PSM di Parepare. Oke, jadi mungkin satu lagi ini ketentuannya tetap sama begitu, supporter tidak boleh bawa flare di dalam stadion begitu ya. Ini kan sudah jadi harga mati. Kita mau main dulu, komunikasi kita juga dengan dari security officer dan pihak Kapolres juga saya rasa terus berjalan. Intinya agar pertandingan ini bisa berjalan dengan baik, tertib, aman, dasar dulu supaya bisa menjadi gambaran yang baik oleh pihak. Setelah itu baru kemudian kita berpikir bagaimana cara-cara merayakan atau mendukung tim kesayangannya kita tanpa merugikan tim itu sendiri. Baik. Ya, Bu Riri, terima kasih banyak, setengah jam kita sudah berbicara tidak terasa. Terima kasih banyak atas waktunya bersama RRI pada pagi hari ini. Sama-sama. Ya, sukses selalu. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Selamat pagi. Waalaikumsalam. Ya. Demikian pendengar, saya sudah bersama dengan Syahrir Nawiru Riri, asisten manajer PSM Makassar, kesiapan untuk menghadapi turnamen uji coba, kesiapan untuk menghadapi turnamen pramusim, dan tentunya juga kesiapan untuk menghadapi Piala AFC begitu ya. Nah, saat ini pemain terus dicoba, diseleksi, menjalani trial ya. Nah, mudah-mudahan nanti bisa rampung dan -7 sebelum pelaksanaan AFC ini PSM seluruhnya masih diberi ruang, masih diberi kesempatan ya. Untuk bisa memilih untuk menentukan pemain yang terbaik, tim yang terbaik nanti untuk dibawa di Piala AFC begitu, karena di Piala AFC ini bukan hanya membawa nama PSM Makassar, bukan hanya membawa Makassar, tetapi juga membawa nama baik negara Indonesia. Saat lagi saya akan kembali bersama Anda, saya bersama dengan supporter PSM Makassar berikutnya, tetap di RRI Pro 1 Makassar. Sembilan 94,4 FM Kanal Inspirasi Pro 1 RRI Makassar. Sinar menari, bunga-bunga pun bersemi. Di saat itu pun engkau datang, betapa bahagia di hatiku ini. Kekasih
di ujung sana. Burung-burung pun telah bernyanyi menyambut datangnya hari bahagia. Oh, nyanyikan nada-nada cinta di hatimu dan peluk diriku. Semoga kita tak terpisah lagi, walau apa yang terjadi di dunia ini. Takkan kita peduli. Oh, lihatlah, lihatlah di ujung sana. Burung-burung pun telah bernyanyi menyambut datangnya hari bahagia. Oh, nyanyikan nada-nada cinta di hatimu dan peluk diriku. Semoga kita tak terpisah lagi, walau apa yang terjadi di dunia ini. Oh, nyanyikan nada-nada cinta di hatimu dan peluk diriku. Semoga kita tak terpisah lagi, walau apa yang terjadi di dunia ini. Takkan kita oh, la 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 Seorang pelajar kelas 1 SMP asal Subang, Jawa Barat meninggal dunia akibat dampak dari kecanduan bermain game online. Menurut Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO, kecanduan game sekarang ini sudah masuk ke dalam gangguan kejiwaan baru bernama gaming disorder. Para peneliti mengumpulkan dan merangkum hasil dari 116 penelitian ilmiah untuk menentukan bagaimana kecanduan game online bisa mengubah fungsi dan juga struktur otak, serta mempengaruhi perilaku seseorang yang memainkannya. Ingat bahaya kecanduan game online. 94,4 FM Kanal Inspirasi. Pro 1 RRI Makassar. Baik, pendengar, saya sudah bersama dengan narasumber saya berikutnya dari supporter PSM Makassar, Deng Ewin, yang sudah tersambung lewat sambungan telepon pada pagi ini. Ya, assalamualaikum, selamat pagi Deng Ewin. Waalaikumsalam, selamat pagi. Ya, sehat-sehat Ki? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, Deng Ewin, ini kompetisi akan segera dimulai. Nah, mungkin nanti ini akan dimulai dengan turnamen dengan uji coba begitu. Supporter sudah siap ini menuju ke Parepare, Deng Ewin. Insya Allah sudah siap, teman-teman sudah persiapan semua kayaknya ini saya lihat juga. Tapi 10.000 tiket ini Deng Ewin. Ini bagaimana nanti bagi-baginya ini? 10.000 tiket yang disiapkan sama manajemen. Saya rasa akan cukup lah. Akan cukup sementara waktu. Apalagi mengingat hari Senin hari kerja. Ya. Ya sudah semua mungkin juga. Kecuali mungkin mainnya Sabtu atau Minggu, saya rasa sampai 15.000, 20.000 penonton mungkin bisa hadir. Tapi rame-rame kok ini, apalagi kita tahu wilayah Ajat Tapareng itu minat beli atau penontonnya itu saya rasa gila. Sidra, Parepare, Pintra, baru sampai Enrekang itu. Baik.
luar biasa. Kayaknya sudah ditunggu-tunggu memang ini Deng Ewin ya. Ini pertandingan. 2 tahun sudah tidak nonton langsung, nah akhirnya ada pertandingan langsung walaupun bukan di Makassar. Ibarat kata ini kasar-kasarnya, mohon maaf, ya sakau misalnya. Sudah sakau ini para supporter untuk menyaksikan langsung begitu pertandingan. Betul. Iya, Deng Ewin, kalau saya lihat ini kan untuk pertandingan menghadapi AFC ini kan bukan pertandingan ece-ece ini ya. Pertandingan bukan cuma bawa namanya Makassar, bukan namanya Sulsel, tapi bawa nama negara. Nah, ekspektasinya harapannya kan bahwa PSM bukan hanya sampai di penyisian grup saja, paling tidak menyamahi lah prestasi yang sudah diraih di sebelumnya sampai semifinal ya, hampir malah masuk di babak final. Nah, kalau Deng Ewin melihat hasil uji coba yang sudah dijalani, kemudian persiapan yang sudah dilakukan, bagaimana pelatih melakukan persiapan, supporter sendiri melihat bagaimana ini sudah siapkah PSM tampil di turnamen antar klub-klub Asia Tenggara ini, Deng Ewin? Ya pada dasarnya sih kalau boleh jujur, ini belum semaksimal seperti apa yang kita inginkan. Cuma yang jadi persoalan adalah yang mesti dipegang teguh bagi kita itu supporter, selalu optimis terhadap tim kami sendiri. Kita tetap optimis apapun kondisi, mau perhelatan apa, kita harus tetap optimis bahwa tim kita ini bisa, meskipun ya melihat kondisi persiapan, materi yang ada, ya orang bilang kasarnya, masa itu dia mau ke FC, masa begitu di pemainnya ya. Kalaupun dengan materi yang sekarang, saya rasa tinggal bagaimana kekompakan tim itu yang dibangun. Persiapan memang mepet, tapi apalagi dengan pelatih baru yang mesti mencoba dan mencari dan terus meracik. Itu butuh yang butuh, setidaknya nanti pihak manajemen betul-betul mendatangkan atau menambah amunisi yang kira-kira bisa dapat mengangkat performa tim PSM itu sendiri. Kalau Deng Ewin sendiri melihat, ini kan ada pemain asing begitu, ada 4 nama sudah diumumkan, ada striker Nascimento, ada Teta yang sudah lama bergabung di PSM, ada yang akan datang nanti ini dari Jepang begitu ya, ada juga dari center back. Bagaimana ngelihat materi-materi ini, Deng Ewin? Menjanjikan tidak dipadukan dengan pemain-pemain lokal yang ada saat ini? Walaupun mungkin banyak nama-namanya agak asing di telinga, baru-baru didengar. Ya, setidaknya kualitas pemain lokal yang direkrut sekarang adalah itulah yang masuk kategori terbaik ketika main di klub mereka sebelumnya. Jadi kalaupun persoalan mungkin beberapa teman supporter pemain dari mana itu, masa pemain liga ini Liga 2 pemain Liga 3 ya betul, memang kualitas posisi kemarin mereka main di Liga 2, main di Liga 3, tapi tidak menutup kemungkinan ketika mereka masuk ke PSM atau main di Liga 1 atau persiapan AFC ini, bisa saja pemain yang datang ini yang tadinya kita tidak tahu, tidak kenal, bisa saja dia menampilkan performa yang baik. Mungkin motivasinya tinggi begitu ya ketika mereka bermain di kasta yang lebih tinggi. Ternyata mereka bisa. Mereka bisa, dan mereka memang bisanya layak untuk main di PSM untuk AFC dan Liga. Persoalan pemain asing, ya kalau secara track record ya boleh dikata beberapa sedikit menjanjikan. Tapi kita tunggu saja hasil racikan, terus dale-dale kan cerita hoki-hokian sih. Ada pemain di klub ini anggaplah striker, dia cetak gol terus, tapi ketika pindah di klub lain ada faktor non teknis, suplai bola, tidak kecocokan kan, ya tinggal bagaimana kekompakan. Saya rasa sih
intinya ada pada kekompakan dan itulah kembali. Tapi kan biasanya kalau supporter lihat itu kan apa ya? Supporter itu kan banding-bandingkan begitu ya. Taruhlah mungkin melihat materi pemain dari PSM Makassar saat ini. Kemudian dibandingkan dengan materi pemain dari klub-klub lain yang boleh dikatakan awal setelah berlangsungnya Liga 1 mereka sudah rekrut pemain-pemain bintang ya, rekrut ini, rekrut itu ya, jor-joran beli pemain. Ya, itu kan pastinya bahasanya kira-kira bisa sih kayak ini PSM ini dengan ini pemain-pemain ini. Nah, itu yang ada biasa kalau saya bayangkan itu yang ada di benak dari para supporter begitu, pecinta PSM. Ya tidak, ya mungkin misalnya saya sih munafik kalau tidak mengatakan seperti itu. Tapi setidaknya kita ini supporter tetap ya berusaha tetap optimis bahwa tim kita itu menampilkan. Kalau teman-teman supporter yang bilang, bisa jika ya. Ketika energi keraguan itu sudah ada, otomatis energi itu bisa berkembang menjadi sampai ke tim. Nah. Jadi ketika supporter optimis atau yakin dengan tim ini, aura-aura positif ini yang sampai ke tim ini bisa menjadi motivasi tersendiri. Baik. Ini saya dasarkan, saya kan bergabung dengan beberapa sosial media grup dari supporter begitu ya, di grup supporter PSM Makassar. Ada yang bertanya, pemain dari mana itu sen datang? Ya, siapa ini nama? Baru didengar, belum pernah didengar namanya. Kira-kira bisa. Ada lagi yang bilang pemain tergantung doena, tergantung uang tersedia. Ya, itu sudah pasti. Ada uang, ada barang. Ada uang, ada kualitas. Baik. Ya, oke. Ya, setidaknya kan. Ya ini mau dulu. Oke. Ya, bisa bagaimana kembali pelatih kepala mengumpulkan, meraba dan meracik sehingga menghasilkan menu makanan yang sedap dan lezat. Nah, ini dia. Ditunggu Mami nanti bagaimana kira-kira. Tapi kalau melihat nanti kayaknya di pertandingan uji coba ini jadi pembuktian pelatih dulu ini ya. Kalau pembuktian pelatih yang dilihat langsung sama supporter. Kalau melihat dari kemarin, meskipun istilahnya saya tidak berada yang 2 uji coba kemarin, tidak pergi menonton, tapi melihat hasil rekaman atau hasil video-video pendek yang saya lihat, ya lumayan. Okay. Lumayan, sisa istilahnya betul-betul sisa butuh sentuhan lagi. Kurang lamanya ini mereka bersama. Betul. Pelatih juga sendiri bilang katanya bahwa pemain sudah menunjukkan progres yang cukup menjanjikan. Semua instruksi-instruksi mampu dijabarkan sama apa yang diinginkan pelatih, sudah mampu dijabarkan para pemain-pemain yang digunakan pada saat laga uji coba ya, menghadapi PSIS, menghadapi Persita Tangerang pada saat itu. Nah, kira-kira jadi begini, kita bisa ambil 2 contoh dari klub Eropa, mungkin sangat jauh lah perbandingannya. Betul. Tapi setidaknya kita bisa mengambil harapan yang ada kayak AC Milan, siapa sangka dengan materi yang tidak ada, boleh kata tidak ada pemain yang sekelas wow. Paling yang terkenal cuma Ibrahimovic-nya. Itu pun dia. Sudah tua nih. Tapi siapa sangka dia bisa Scudetto, bisa juara Liga. Dengan termasuk boleh dikatakan inilah tim termuda dalam hal tingkat umur pemain. Terus kita ambil contoh lagi Real Madrid. Pemain dengan materi-materi yang orang tua. Betul. Bukan orang tua sih, tapi kategori senior lah. Benzema, Modric. Ya kan? Om sendiri bisa menilai bagaimana antara AC Milan dan Real Madrid. Bisa karena apa? Tergantung meramunya, tergantung kondisi tim, kondusivitas tim, dengan mental pemain itu sendiri. Jadi kalau persoalan bilang, pemain apa itu nambah? Oke. Saya juga sempat berkata seperti itu. Tapi ketika keraguan itu kita hilangkan,
aura positif kita berikan kepada tim, ya insya Allah dilihat Mami nanti. Kayaknya nama besar juga ini berpengaruh dengan Ewin ya. PSM kan punya nama besar, contoh lah misalnya AC Milan, kemudian juga Real Madrid kan punya nama besar. Jadi siapapun mungkin pemain yang kalau taruhlah mungkin belum punya nama ya, tapi ketika mereka sudah membela klub yang punya nama besar, artinya kan mereka para pemain ini punya mungkin motivasi sendiri begitu ya. Motivasi berlipat tuh. Mereka pasti saya harus pacinikan ini. Saya harus tadinya peak performance saya hanya 60%, 70%, tapi ketika dia masuk di PSM bisa saja dia main sampai 100%, 110%. Mengeluarkan tenaganya demi saya layak, memang saya layak di PSM. Iya. Fighting spiritnya bertambah berkali-kali lipat. Bisa, itulah makanya bisa bagaimana ya istilahnya namanya supporter, apalagi di sosmed kan bayangannya bahwa pemain bagus itu yang punya nama. Betul. Sekarang gini, siapa sangka kita contoh kayak Persebaya. Kita kembali mengambil contoh. Siapa sangka di awal liga Persebaya beberapa main itu kalah seri kalah. Tapi berjalannya sampai memasuki putaran kedua, siapa sangka Marukawa bisa seperti itu mainnya. Siapa sangka bisa muncul sosok Marcelino. Siapa sangka. Karena itu padahal itu kan dari bawah mereka main meraj sampai bisa jadi. Jadi istilahnya kalaupun tidak ada nama besar yang ada di PSM, setidaknya para pemain yang hadir ini mempunyai motivasi besar. Untuk kembali mengangkat nama PSM. Mudah-mudahan nama besar PSM ini menjadi sebuah faktor X begitu ya. Faktor X bagi doktrin. Main PSM kan ini klub besar, punya sejarah, kemudian juga punya prestasi ya. Dan tentunya ketika mereka bermain untuk PSM Makassar, apalagi mungkin tim yang pemain-pemain yang baru diorbitkan dari Liga 1, dari Liga 2 ke Liga 1, mungkin motivasinya tadi yang saya katakan bahwa motivasinya itu berlipat ganda, fighting spiritnya berlipat ganda. Nah, mudah-mudahan itu bisa diterapkan nanti. Kayaknya mudah-mudahan seperti itu. Setidaknya mereka punya ada kesempatan bahwa ketika saya tampil main bagus di PSM, nilai jual saya akan tinggi untuk akan direkrut ke klub lain yang menginginkan saya. Setidaknya anggaplah kasar-kasar, kau anggap PSM itu sebagai batu loncatan. Betul. Iya. Seperti kiper PSM yang sudah pindah di Rans ini ya. Sama lagi namanya. Betul. Iya, isanya kan ya. Kalau persoalan pindahnya juga namanya orang cari hidup. Betul. Pemain profesional. Profesional. Jadi tidak salah juga teman-teman. Yang bilang pemain apa, tapi kita juga harus sedikit mau memaklumi kondisi, baik itu kondisi keuangan dari PT PSM itu sendiri, dari manajemen setidaknya adalah. Makanya saya sampai sekarang itu tidak pernah mau komen kenapa pemain ini, kenapa pemain itulah supporter Mas. Sedikit kodong pengertian ke manajemen. Ketika ini barang sehat, ada uang banyak, ya tidak mungkin itu bilang macam papi ambil di pemain seperti kalau memang ada uang. Baik. Karena terbukti di musim-musim sebelumnya materinya PSM juga kita termasuk materi yang wow. Ketika ada. Baik. Baik, harapannya dengan Ewin terakhir untuk kompetisi ini ada 2 kompetisi, Piala AFC, ada turnamen pramusim Piala Presiden. Bagaimana harapannya? Apa kemudian ekspektasinya dengan Ewin untuk tim kebanggaan masyarakat Sulawesi Selatan? Kalau saya pribadi sih pramusim anggaplah itu nanti sebagai ajang persiapan menjelang AFC. Jadi fokusnya tetap ke AFC, ketika pun 100% ada di AFC, ya nantilah biarlah hasil dari AFC, kalaupun buruk-buruknya seperti apa, setidaknya hasil AFC itulah kekurangannya bisa diperbaiki, ditambal sulam lah ceritanya untuk persiapan menjalani liga. Setidaknya apapun yang ini tetap doa terbaik, dukungan terbaik, optimisme yang terbaik lah untuk tim kebanggaan ini.
Jadi supporter positive thinking saja terus begitu ya. Oke, Ya, positive ya, thinking, beri ya, dukungan aura- terbaik, aura supporter ya, Aura- dukungan aura yang baik positif. ini pasti akan sampai ke tim begitu. Sampai, saya yakin sampai, karena ya kayak bahwa ketika energi positif diberikan itu, keyakinannya itu insya Allah itu akan juga sampai ke pemain, bilang ada tenaga berlipatnya lah. Tapi ketika sudah ragu ki apa dodo maki pesimis maki ai dodon toy kodong itu nanti pemain. Kayaknya memang ini grup-grup medsos ini yang ada kayaknya harus mungkin kasih yang dukungan moral begitu, karena kayaknya mungkin di monitor juga sama para pemain ini ya. Jangan sampai kemudian ini pemain pasti main sosmed, ketika mereka sudah di underestimate pasti kan dia juga dauto gitu. Ya betul. Tidak nanggap kecuali mental pemain tersebut itu bilang, oh lu pandangin tengah lihat nanti kubuktikan. Pacinikan kok. Pacini. Jadi berharap ada pemain yang punya mental istilahnya seperti itu. Iya. Oke, baik. Kita tunggu nanti dengan ini ya. Mudah-mudahan tanggal 6 ini bagus kemainan ya. Kita doakan juga semoga stadion B.J. Habibie ini lolos verifikasi, karena luar biasa ini perhatiannya Pemkot Parepare ini mengeluarkan uang dalam jumlah besar supaya PSM bisa main di saya rasa Sulsel. juga itu berbanding lurus, Gio. Yeah. Kalau kembali persoalan dalam hal begini. Yeah. Ketika pihak Pemkot totalitas terhadap persiapannya untuk menjadikan Parepare sebagai home base PSM itu kan istilahnya bisa juga meningkatkan PAD Parepare itu sendiri. Iya, betul. Perekonomiannya, hotelnya umpamanya apa. Iya. Terus dari tiket kan otomatis ada potongan pajak korporasi. UKM pasti akan bergerak di situ ya, penjual bakso, penjual es. Apa, iya. Warung makan pasti kan supporter datang pasti lapar makan. Apalagi kalau pertandingannya nanti jadi digelar dan dilaksanakan hari Sabtu, pasti pun orang dari Makassar datang ke sana. Luar Bisa biasa dibayangkan. misalnya berapa media mengangkat nama Parepare, baik sosial media, media cetak, media koran, radio seperti ini kan sekarang sudah kita sebut-sebut Parepare. Setidaknya itu sudah menjadi iklan tanpa berbayar. Di branding Parepare. Brandingnya sudah naik, jadi saya rasa berbandinglah dengan apa yang dilakukan pihak wali kota dalam hal ini Pak Taufan Pawe untuk membantu PSM. Saya rasa ya balasannya ya insya Allah kami rame-rame ke Parepare. Baik. Iya, Dengewin, sayang sekali waktu kita terbatas. Terima kasih banyak Dengewin sudah bergabung bersama RRI. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat olahraga. Iya, pendengar, sayang sekali waktu saya terbatas ya. Demikian tadi kami sudah bersama dengan Dengewin, supporter PSM Makassar, optimis mendukung PSM Makassar. Aura positif ya, dukungan yang positif, selalu optimis. Nah, ini nanti auranya juga bisa sampai ke tim, bisa sampai ke pemain. Pemain lebih termotivasi lagi begitu. Oke. Sampai di sini Salvian temani Anda dalam Dialog Lintas Makassar pagi. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. 94,4 FM Kanal Inspirasi Pro 1 RRI Makassar.